Halo, selamat pagi teman-teman Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan bahasan buku Lem. Ini tentang nikmatnya hidup kita yang tentukan. Dalam hitungan hari, tahun ini akan berganti. Tahun 2020 akan berganti menjadi tahun 2021. Kehidupan yang biasa kita jalanin di tahun ini akan berjalan di tahun yang baru. Tahun yang biasa kita tulis tahun 2020 akan berganti menjadi tahun 2021. Kebiasaan baru akan dibentuk. Pasti akan ada tantangan baru, masalah baru, dan segala sesuatu yang akan menyelimuti kehidupan kita. Jika di awal tahun lalu mungkin Anda membuat resolusi, mungkin saat ini ada baiknya Anda mengevaluasi, mereview kembali revolusi mana yang sudah menjadi kenyataan, atau revolusi itu hanya menjadi sebuah cerita-cerita ketika awal tahun akan berganti dan tidak pernah menjadi kenyataan. Apa kabar revolusi kita? Saya mengingat tahun lalu revolusi saya itu sebenarnya revolusi besar yang tidak bisa dikerjakan hanya dalam setahun 2 tahun, tapi saya ingin mencicil resolusi besar itu sehingga terwujud. Ada yang terwujud di tahun ini sebenarnya. Saya keinginan untuk membeli sebuah properti yang harganya cukup mahal. Ya, terima kasih Buddha, tahun ini saya bisa membeli, saya belum membelinya, tapi tahun ini saya memilikinya dengan proses mencicil dan proses sangat panjang. Saya terima kasih untuk kehidupan, untuk hal itu yang sudah Tuhan atau kehidupan berikan kepada saya. Tapi masih ada banyak hal lain yang resolusi itu sebenarnya masih belum berjalan. Walaupun jika itu sudah berjalan, sebenarnya ini belum in good track karena mungkin saya bermain sendiri kan, seperti itu ya. Tahun ini resolusi saya berhasil. Saya mencoba mengkompos sebuah buku, walaupun ini buku-buku pribadi, tapi ada efek positifnya juga. Oh, rupanya ini keinginan lama saya untuk menulis sebuah buku, dan akhirnya jadi kompos itu. Ada lem 1 dan lem seri 2. Lem 1 yang sedang kita nikmatin saat ini. Oke, lalu apa yang akan terjadi di tahun 2001 nanti? Welcome tahun 2001. Seperti kertas putih yang masih kosong, ada baiknya kita menyusun rencana yang akan dilakukan. Seperti seorang seniman yang selalu membutuhkan kertas baru ketika mereka selesai berkarya untuk membuat karya lainnya. Seperti itulah analogi waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tahun 2020 akan usai. Lalu di tahun 2021, karya apa yang akan Anda ciptakan? Karena waktu yang Tuhan berikan itu semuanya menjadi milik Anda. Kertas besar, putih, dan kosong. Coretan apapun bisa Anda lakukan. Baik itu coretan kebahagiaan, kebanggaan, reputasi, ataupun sebaliknya, coretan-coretan yang bakal Anda sesali juga bisa Anda coret di sana. Karena itulah kehidupan. Makanya saya ingin berbicara, nikmatnya hidup kita yang tentukan. Dan sekarang tugas Anda adalah untuk membuat coretan kehidupan dan menikmatinya. Selamat pagi, terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali podcast Lem yang beberapa waktu ini tertunda. Pada kali ini saya ingin bahas tentang satu hal yang sepertinya sangat spesial, paling tidak untuk diri saya sendiri. Ini berjudul Man Searching for Meaning. Tapi sebelum masuk lebih lanjut, ada satu quote lain yang sebagai tambahan yang ingin saya bahas. Itu ini tentang pekerjaan. Di buku Lem sebenarnya bercerita tentang sebuah lagunya The Beatles, Free as Bird, burung bebas. If you want to love more, give more to your job. Jika Anda ingin dicintai, berikan lebih sesuatu kepada pekerjaan Anda. Tapi dalam pikiran saya terkadang ini muncul, kenapa ini tidak seimbang? Ya, kita bisa menghabiskan waktu dewasa kita hanya dengan bekerja. Tapi tidak adakah hal lain yang layak kita kejar? Kadang berbicara keseimbangan, ada dulu istilah yang terkenal, work-life balance. But sekarang istilahnya berganti, work-life-love balance. Ketika hidup, bekerja, dan cinta itu sudah menyatu menjadi satu tempat. Itulah yang akan mungkin jauh lebih menarik di zaman modern ini. Karena pandemi merubah total cara pandang kita. Yang sebelumnya kita hanya bekerja,
harus offline mendatangi satu kantor bekerja, dan kita melakukan aktivitas 8 jam kita di sana, lalu sore hari pulang, dan begitu terus. Itulah konsep pekerjaan lama. Tapi konsep pekerjaan baru ini saya dengar dari cukup pakar kreatif yang sangat terkenal di media sosial. Work, life, love, balance. Ketika hidup, cinta, bekerja menyatu menjadi satu tempat, Anda melakukannya dalam satu waktu dan Anda mendapatkan dengan semuanya. If you learn by the book, you are the people. If you are learn by experience, you are a master. Terserah, pilihan ada di tangan Anda sendiri ketika Anda sudah dewasa. Tanggung jawab, pemikiran, semuanya ada di tangan Anda. Dan inilah yang saya ingin bahas tentang cerita Man Searching for Meaning. Apa yang dicari oleh seorang pria ketika dia hidup? Pekerjaan memang bisa berganti kapan saja. Teman biasa pun bisa datang dan pergi tanpa mengenal waktu. Biasanya hanya menyisakan yang teman-teman jati yang biasanya dia akan selalu ada. Inilah kabar baik dari kehidupan. Dia hanya menyisakan yang sejati. Lalu di antara lautan ataupun samudra kehidupan yang akan kamu jalani atau yang sedang kamu jalani ini, apa yang benar-benar kamu cari? Man searching for meaning. Dalam 1 tahun, 2 tahun, mungkin ada begitu banyak sahabat yang datang dan pergi, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang berganti, atau orang-orang yang biasa kita kenal, kita ajak ketawa setiap hari, dia berganti kembali. Dan apa yang kadang kita harus cari, apa yang harus kita pegang selamanya? Dalam ajaran yang saya anut atau ajaran yang saya pelajari, ada 2 hal yang tidak bisa kita tunda, yaitu 1, kita berbuat baik, dan 2, berbakti kepada orang tua. Inilah yang harus kita cari seharusnya. Dan tahun 2020 ini rupanya peta kehidupan, jujur untuk peta kehidupan saya pribadi, banyak mengalami perubahan sangat-sangat drastis. Dan terkadang saya berpikir ini juga kurang baik karena saya berada di dalam satu sisi job, pekerjaan, ataupun kehidupan saya berada di good track, tapi dalam sisi yang lain saya tidak imbang. Saya sudah setahun ini tidak pulang ke rumah, dan rasanya saya ingin banget sekali pulang pada bulan-bulan ini, tapi kehidupan masih tidak mengizinkan saya pulang karena ketidakmampuan. Kehidupan saya tidak imbang. Work, love, life, unbalance. Work, love, life, unbalance. Tidak menyatu. Dan inilah yang ingin saya usahakan di tahun 2021. Saya ingin merubah semuanya menjadi kembali di track yang bagus. Bagaimana kehidupan, cinta, pekerjaan bisa menyatu menjadi suatu tempat. Man searching for meaning. Inilah yang ingin saya kejar. Inilah yang ingin saya cari di kehidupan ini. Waktunya sudah selesai dan waktunya untuk hidup. Terima kasih. Salam Majulan Sukadi, Namo Buddhaya. Halo teman-teman Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan podcast kita Lem. Ada satu topik bahasan yang ingin saya bahas, yaitu tentang menghadapi. Hadapi, just face it. Cerita ini bermulai dari kamar saya di rumah yang saya gunakan sebagai ruang jujur, yang di dalamnya saya isi semua aktivitas kehidupan saya, dari mulai yang sangat pribadi, pekerjaan, profesional, asmara, ataupun mimpi-mimpi tidur yang masih belum menjadi nyata. Saya semuanya mulai dari kamar ini. Atau ada sebuah lagu yang mengatakan start revolution from your bed. Mulai kita revolusi dari kasur Anda. Bagaimana menghadapi tahun 2021 ini? Tahun 2021, 1 bulannya, Januari sudah habis. Sekarang tepat tanggal 1 Februari 2021. Jika di buku Lem tertulis kisah tentang Tracy Chapman, saya sedang mendengarkan lagu Tracy Chapman, dan saya duduk dan saya merenung, mereview kembali waktu ke depan ke belakang. Saya ingin menggunakan kata-kata ini untuk pagi ini saya merenung. Kira-kira di mana 10 tahun ke depan saya akan duduk, saya akan berdiri, saya akan berbicara, saya akan beraktivitas.
tentu semuanya berasal dari hari ini. Apa yang sedang saya lakukan hari ini? Apa yang sedang saya tabung hari ini? Itulah pertanyaan penting atau jawaban penting yang bisa Anda gunakan untuk menjawab di mana dan apa yang akan Anda lakukan 10 tahun ke depan. Jawabannya tergantung apa dan apa yang sedang Anda lakukan hari ini, pagi ini. Masa lalu sudah berlalu, dan kalau untuk mereview masa lalu, that is good, karena hari ini pun berasal dari masa lalu. Tapi saya ingin mulai masa depan yang jauh lebih terbuka, jauh lebih lapang, jauh menjadikan kesempatan. Lebih dari 60% kehidupan itu ada di depan. Memang berdoa kepada Tuhan adalah sebuah pilihan yang baik. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada kebahagiaan, lakukanlah di ruang sana. Jumpai dirimu, sapa dirimu yang di dalam, peluk Tuhanmu, sapa Dia, dan katakan, kamu mungkin sedang ada masalah, kamu mungkin akan mengalami bahagia, tapi di tempat pelampiasan yang bagus, sambil kita menjalankan dunia. Bertekadlah untuk menjadi manusia yang terbaik, penuhi sebuah kebutuhan yang ingin kamu capai, kejar semua mimpi-mimpi yang kamu inginkan dan kamu butuhkan. Tetap semangat, jangan pernah terjatuh dan merasa terpuruk. Walaupun kehidupan ini rasanya berat, hadapi saja. Benar kata seperti kata Elon Musk, jika itu benar-benar penting, usahakan. Karena itu benar-benar penting. 2021 adalah waktu yang tepat untuk menghadapi ini semua. Pekerjaan yang besar, karir yang belum matang, cinta yang belum tertata. Hadapi semua di tahun 2021. Just face it. Hadapi layaknya laki-laki dewasa yang berani. Just face it. Dan itulah yang ingin saya katakan di tahun ini. Hadapi dengan gagah berani. Hadapi dengan tubuh yang tegap. Hadapi. Just face it. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Halo, selamat pagi teman-teman LEM. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada pagi hari ini kita akan bahas satu bahasan, yaitu tentang kekuatan. Atau kata bijaknya itu seperti ini. Focus on your strength, not weakness. Nah, setiap pribadi pasti mempunyai kekuatan dan kelemahan. Di sisi mana Anda akan berfokus itu akan jauh lebih penting. Apalagi menghadapi keseharian yang terkadang kita pasti ada masalah yang sedang Anda geluti. Entah apapun itu. Saya tidak ingin tahu karena saya sendiri pun mengalami masalah. Karena ini bagian dari kehidupan dan ini adalah bagian yang harus kita jalani sebagai manusia. Fokus on your strength, not weakness. Setiap kita memang mengalami masalah yang harus kita hadapi. Karena itu fokuslah di kekuatan Anda, itu akan jauh lebih membantu. Paling tidak untuk pikiran Anda sehingga pikiran Anda itu lebih tenang. Oke, ada 3 hal penting yang ingin saya jabarkan di sini dalam kita gimana harus fokus pada kekuatan kita bukan karena kelemahan kita. Yang pertama, it's okay to feel stupid. Karena memang kita baru mulai perjalanan. Kita yang tadinya bukan siapa-siapa ingin menjadi seseorang yang sesuatu. It's okay if you feel to be stupid. Kamu tidak tahu untuk perjalanannya. Kamu tidak tahu langkah-langkah mana yang harus diinjak lebih dahulu karena kamu langkahnya seperti langkah mencoba. It's okay to feel stupid. Okay? Yang penting Anda mencoba untuk berjalan. Di akhir cerita Anda akan tahu mana ini benar atau salah. Terkadang memang ini harga yang harus kamu bayar ya, apalagi kalau itu salah. Terkadang penyesalan pasti akan timbul di belakang. Tapi it's okay, jalanin saja. Anda akan tahu. Yang kedua, it's okay to make a mistake. Jangan pernah kesalahan membelenggumu untuk perjalanan ke depan, tapi cobalah jadikan kesalahan sebagai bahan pencerahan untuk mencapai tempat lebih tinggi. Terkadang kesalahan memang ini harga mahal ketika kita ingat kesalahan di masa depan. Saya sendiri pun merasakan itu kesalahan yang pernah saya jalani, pernah saya
lakukan kenapa saya gagal berulang kali mencoba dan hari ini harganya harus saya bayar. Tapi cara membayar itu jauh lebih penting. Ketika kita membayar dengan senyuman karena kita lebih besar dibanding masa lalu, itu akan jauh lebih menarik dibanding kita harus membayar tapi kita dengan menangis. Lagi membayar kesalahan itu sudah kita lakukan di masa lalu, tapi kita harus membayarnya dengan cara menangis. Bagaimana kalau kita ambil opsi yang kedua, kita membayarnya dengan cara yang tertawa karena kita menang. Yang ketiga, it's okay to feel lonely because this feeling can help you grow faster. Yes, this is growing pain, feeling lonely. Ada satu perumpamaan yang di sini yang saya baca, entah dari sumbernya dari mana, tapi perumpamaan seperti ini. Jika Anda pernah melihat seekor kepompong yang akan menetas, dia akan berusaha sekuat tenaganya, sekuat apa yang dia bisa punya untuk dia berusaha lepas dari cangkang pompongnya itu. Ketika ini pengalaman masa kecil juga, ketika kita membantu kepompong untuk lepas, kita bantu kepompong yang kita bukain atau apa, itu bukan menjadi hal yang sehat untuk kupu-kupu itu, karena kepompong itu ketika kita mendapat bantuan, apalagi kita bisa menyentuhnya saat dia mau menjadi kupu-kupu, dia akan menjadi kupu-kupu yang cacat. Nah, karena hal inilah usaha itu menjadi hal yang sangat menjadi primadona. Ketika Anda bisa mengatasi masalah Anda, lalu Anda bisa berkembang, Anda mungkin bisa menjadi sebuah kupu-kupu yang indah dan terbang tinggi, jauh melayang, dan semua orang akan memberikan tepuk tangan, sorot lampu, dan keindahan untuk Anda. Setelah menjadi kupu-kupu, tatapan kekaguman dan rasa ingin dekat memilikinya muncul dari mana-mana. Tapi mereka sadar ada perjuangan mati-matian untuk sampai ke tataran keindahan. Dan beginilah kehidupan. Anda harus fokus kepada kekuatan Anda, bukan kelemahan yang membuat Anda terjatuh setiap harinya. Focus on your strength, not a weakness. Terima kasih, salam, namo buddhaya. Halo, selamat pagi teman-teman Lem. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi di Energi Suara. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang topik memulai. Topik memulai ini sebenarnya dimulai dulu. Ini hanya cerita pribadi ya, ini cerita pribadi saya ketika saya mulai mencoba menjalankan profesi sebagai seorang pengajar. Dan saya menulis dulu saya memang suka menulis, jadi ketika saya mulai mencoba untuk memberanikan diri mengajar, saya menulis sebuah artikel pendek di Instagram. Judulnya itu seperti ini: bermula dari sini, pertualangan impian dimulai. Seperti banyak orang yang ketika baru memulai, ada beribu-ribu ketakutan yang timbul di dalam dirinya. Saya pun dulu begitu. Dulu saya tidak yakin apakah saya bisa menjadi seorang pengajar, apakah saya bisa mengajar dengan baik, apalagi waktu itu saya ajarkan adalah menggambar dan komputer. Tapi saya tidak tahu mengapa Miss Kristiani itu yang punya sekolah di Peluit sana, dia percaya kepada saya, dan saya pun walaupun dia percaya, saya sempat ragu apakah saya bisa. Dan setelah dijalani, saya mengajar anak SD elementary hampir 2 tahun, tapi ternyata saya melewati masa itu dan saya buktinya saya mengajar, berarti ya ada kemungkinan bisa. Memulai memang berat, penuh dengan ketakutan. Ketika kita mencoba untuk mulai berjalan selangkah demi selangkah, maka ketakutan itu mulai terkikis, dan menikmati pekerjaan dan mengembangkan diri. Mengembangkan diri adalah pilihan yang tepat yang harus kita ambil, karena setiap masalah mengandung makna atau mengandung hal positif, berarti kita berkembang. Ada istilah yang sangat cukup terkenal, yaitu growing pain, kesakitan di masa yang bertumbuh. Seperti yang saya sedang alami sekarang, saya sedang mengambil sesuatu dan saya mengalami growing pain itu. Tapi oke, selama kita kuat, jalani saja, tutup mata, berjalan. Oke, kita lanjut lagi ke cerita awal tadi. Setelah 2 tahun mengajar di level SD, saya mencoba untuk keluar dan saya mengajar ke level yang lebih tingginya lagi, yaitu SMP dan SMA. Dan sama, ketakutan yang awal-awal itu muncul kembali. Apakah saya bisa mengajar anak SMP yang jauh lebih besar,
jauh lebih kritis, apalagi anak SMA yang sepertinya kita udah bisa, kalau terjadi masalah kita tidak bisa memarahi dia secara frontal, tapi bagaimana mengajak dia menjadi seorang teman dan mendengarkan kita. Itulah tantangan mengajar anak yang lebih besar. Dan kini jalan-jalan itu telah dilalui. Akhirnya semua yang tadi ketakutan di awal muncul rupanya terkikis, dan mengajar SMA pun, SMP SMA pun kini sudah 2,5 tahun saya jalani. Dan emang inilah proses manusia. Ada rasa bosan yang timbul. Mungkin kita membutuhkan tantangan baru, karena kita tidak bisa berada di zona nyaman yang kita udah menjalani itu. Yang pertama kesusahan itu menjadi kesusahan yang sangat kita ragukan, tapi setelah kita jalani, oh ternyata bisa, itu menjadi gelombang yang nyaman. Seperti masalah yang saya jalani tadi, mungkin sekarang memang saya sedang masa berat, tapi saya yakin suatu hari ini akan menjadi gelombang nyaman yang saya sangat syukuri karena saya pernah lewat dari sini. Saya berkata amin dan sadu untuk keputusan saya ini. Saya tidak akan pernah menyesal. Oke, memulai adalah kata penuh dengan ketakutan, tetapi serta cara untuk menyelesaikan sesuatu. Bayangkan Anda tidak pernah mulai, maka Anda tidak akan pernah menyelesaikan sesuatu. Apapun, mulailah, karena jika itu baik atau itu penting, benar kata Elon Musk, lakukan dan mulai, karena itu baik dan penting. Anda harus mulai hari ini. 2021 sudah berjalan. Ini bulan kedua di tahun ini. Bulan pertama sudah lewat. Saya sudah mengusahakan dengan keras di bulan pertama, tapi saya belum berhasil. Maka di bulan kedua ini saya pun tidak akan mengalah lagi. Semoga saya selesai, karena saya memiliki deadline dalam hidup saya. Dan saya akan memulai adalah kata yang penuh ketakutan, tetapi serta cara untuk menyelesaikan sesuatu. Terima kasih, salam dari saya, Majulan Sukadi, Namo Buddhaya, selamat pagi. Halo, selamat pagi teman-teman LEM, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi, di podcast Energi Suara. Pada pagi hari ini yang hujan mungkin dari malam, karena saya terbangun jam 4 pagi sudah mulai hujan, sampai detik ini hampir jam 6 pagi hujan masih mengguyur. Hari ini pokok bahasan yang akan kita bahas tentang happynomic. Jika ada yang pernah mendengar kata ini sebenarnya sangat spesial ya, maksudnya ini artinya sangat good. Oke, saya akan coba bacakan artinya. Arti dari happynomic adalah dengan berbuat sesuatu yang sesuai passionnya, ia akan tetap bisa menghasilkan uang. Tiap kali melangkah, saya selalu mengukur apakah saya bahagia atau tidak. Oke, that is happynomic. Happynomic adalah indeks untuk mengukur bukan gerakan kita sebenarnya, tapi ini lebih jenis tindakan apa yang akan kita lakukan. Diukur bukan hanya uang semata, tapi kebahagiaan adalah indeks utamanya dalam perilaku yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan. Happynomic, itulah kata happynomic. Happynomic ini saya dengar atau saya tahu dari seorang pakar kreatif namanya Yoris Bastian. Nah, pada pertama kali saya mendengar kata ini atau mengetahui kata ini itu di tahun 2016 ya. Ketika itu saya sedang scroll IG dan ini katanya happynomic. Karena saya tidak tahu, saya waktu itu langsung buka kamus ataupun buka Google, saya lupa. Yang jelas kata ini langsung memorable di kepala saya dan saya menuliskannya di Instagram saya dan menjadi sebuah artikel pendek. Kembali merenungi tentang happynomic. Happynomic sebenarnya ini mengingatkan saya pada satu masa, yaitu ketika saya waktu itu di tahun 2016 saya memutuskan untuk keluar kuliah. Bukan hanya keluar kuliah, tapi hanya keluar kerja juga, karena saya begitu under pressure. Saya mengingat ada satu kejadian penting dalam satu momen di kehidupan saya, dan kehidupan ini sangat memorable. Kuliah saya berantakan, ada sesuatu yang hilang, dan saya memilih melepaskan pekerjaan juga, dan saya pergi ke kota Malang. Di kota Malang sebenarnya saya ingin mencoba hal yang baru. Saya benar-benar ingin lupakan Jakarta. Saya pergi ke Malang, tetapi di Malang saya kurang beruntung. Saya tidak tahan di sana. Mungkin karena sebabnya saya tidak langsung mendapatkan pekerjaan kali ya. Jadi saya tidak bisa bertahan di sana. Jadi saya kembali ke Jakarta. Di sana
hampir 3 minggu, hampir 1 bulan sebenarnya. Sekembalinya dari kota Malang ke Jakarta, saya begitu rempong karena waktu itu saya harus mulai segala sesuatunya dari awal, benar-benar dari awal. Saya tidak punya tempat tinggal, saya numpang di tempat adik saya, dompleng, dan yang saya lakukan hanya itu freelance. Karena saya waktu itu memiliki punya skill yang ya lumayan, saya bisa desain, jadi saya memberanikan diri untuk freelance. Saat itu saya begitu rempong mencari pekerjaan, keluar masuk kantor menjadi freelancer rupanya tidak begitu buruk. Dia menghasilkan uang dengan jam kerja yang fleksibel, tapi imbasnya orang tua menjadi sangat khawatir karena tak bekerja tetap lebih dari 5 bulan. Mereka selalu bertanya bagaimana saya bertahan hidup. Nah, itulah masalah yang saya hadapi di tahun 2016. Saya lebih dari 5 bulan saya tidak bekerja. Dan saya menikmati freelancer rupanya waktu itu, tapi memang ini tidak good ya ketika kita tidak dapat support system yang bagus. Kamu mencoba segala sesuatu agak sedikit kurang power. Nah, kembali ke cerita tentang Happynomics. Sebenarnya saya waktu itu 2016 saya memang keluar masuk kantor dan saya juga pernah dapat pekerjaan sebenarnya. Tapi karena saya waktu itu berpikir saya ingin mengajar. Jadi ada 2 tempat kerja yang mau menerima saya, tapi saya tidak ambil. Karena satu, ada kantor IT yang membutuhkan pegawai IT. Saya tidak ambil karena dengan alasan skill saya terlalu minim, jadi saya tidak melepaskannya. Tapi dengan imbasnya saya tetap merasa khawatir karena saya masih jadi freelancer yang cuma dapat pekerjaan mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Lalu yang kedua ada baby school. Saya masih ingat namanya Hey Guru di daerah Puri Indah. Saya juga dapat di sana, tapi saya cuma tahan 1 bulan dengan alasan rupanya baby school ini bukan tempat kerja untuk pria ya, ini lebih cocok untuk wanita ataupun ibu-ibu karena di sana begitu banyak baby dan komunikasi yang terjalin juga banyak karena baby school yang jelas banyak cewek yang bekerja di sana. Nah, selepas dari Hey Guru saya benar-benar waktu itu ini mengambil keputusan dengan tutup mata dan saya mungkin terlalu berani, tapi saya memang berani. Saya melepas Hey Guru dan saya belum ada pekerjaan waktu itu, tapi saya mungkin tipe orang beruntung. Saya harus bersyukur selepas dari Hey Guru, waktu jalan pulang saya ingat sekali waktu itu sedang mampir membeli minuman, mungkin es sepertinya, ada telepon masuk ke nomor saya. Pertama saya tidak angkat karena saya waktu itu sedang naik motor. Tapi ketika sedang mampir itu saya melihat ada nomor kontak baru dan ya mungkin memang itu rezeki saya langsung telepon balik. Saya masih ingat orang yang menghubungi saya namanya Ibu Luna. Dia meminta jadwal interview untuk sebuah sekolah di daerah Pluit. Saya datang dan yang di sana rupanya dibutuhkan adalah guru gambar dan guru komputer. Saya boleh jujur, saya bukan jurusan komputer atau gambar. Saya hanya seorang pendidikan agama. Saya lebih khususnya agama Buddha. Saya dididik dengan cara pendidikan itu ya. Tapi entah mengapa mereka percaya saya untuk menjadi guru gambar dan guru komputer bagi anak SD. Dan itu juga blessing buat saya atau keberuntungan buat saya. Rupanya mereka percaya walaupun saya waktu itu nggak percaya diri, tapi saya mencobanya dan saya bisa bertahan 2 tahun di sana. Setelah direview, setelah saya keluar dari sana, rupanya keberanian itu, kebahagiaan itu memang harus ditempuh dengan cara keberanian. Ketika memang benar kata Steve Jobs, masa depan hanya bisa dilihat dari menyambungkan masa lalu dan masa lalu. Keputusan untuk tidak mengambil pekerjaan IT dan persoalan di Hey Guru karena saya waktu itu kurang nyaman dan saya kurang begitu menikmati jalannya. Saya udah coba sebulan 2 bulan di Hey Guru nggak bisa. Saya keluar dan saya mendapatkan pekerjaan menjadi guru gambar dan guru komputer. Saya bertahan 2 tahun dan setelah 2 tahun pun saya pekerjaan guru ini rupanya masih tetap masih bertahan sampai hari ini. Saya pindah sekolah pun masih dengan passion ini, maksudnya dengan pertimbangan Happynomics ini. Saya menjadi guru komputer lagi dan gambar juga masih berjalan. Saya mulai menikmati kegiatan seni ini. Dan inilah yang saya sebut Happynomics.
mengukur hidup dengan kebahagiaan bukan hanya menghasilkan uang semata. Memang uang itu penting, tetapi kebahagiaan jauh lebih penting. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Man searching for meaning. Seharusnya kita mencari meaning kita itu bahagia setiap hari. Hidup kita lengkap. Setidaknya tidak ada kekurangan yang membatasi langkah kita. Kebahagiaan adalah yang utama. Itulah yang saya cari dalam hidup, atau yang saya sebut dengan happy nomad. Terima kasih, selamat pagi. Halo, selamat pagi teman-teman Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi, di podcast Energi Suara. Pada kesempatan hari ini, sebenarnya saya ada satu topik bahasan yang sering kali saya ucapkan atau sering kali saya simpan kata-katanya dan saya tulis untuk kehidupan pribadi saya. Kata-katanya seperti ini: build your own dream before someone else hire you to build theirs. Ketika Anda dewasa, mendengar kata-kata ini Anda harusnya sudah bangun. Dan itu pun termasuk saya. Saya harusnya sudah bangun ketika saya bisa menulis, bisa membaca, bisa menyimpan kata-kata ini. Bangunlah mimpi-mimpimu sebelum orang lain hire kamu atau menyewa kamu untuk membangun mimpinya. This is time to wake up. Saya pernah mendengar perumpamaan dari ajaran Buddha yang mengatakan, bangunlah pulau bagi dirimu sendiri, jangan gantungkan keselamatanmu pada orang lain. Ini memiliki kebenaran 100%. Karena bergantung pada orang lain adalah hal yang paling mengecewakan. Dalam agama lain pun seperti itu ya. Jangan pernah gantungkan atau pernah taruh harapanmu kepada manusia, karena kamu akan kecewa dan benar-benar kecewa. Dan saya juga mengalaminya, kekecewaan yang mungkin nilainya tidak kalau kita pakai persen tidak sampai 100%, tapi dalam kadar tertentu saya kecewa. Memang seperti itulah kenyataan hidup. Semakin kita dewasa, semakin angka umur bertambah, kita harus belajar menjadi tuan bagi diri kita sendiri. Kita bisa menciptakan mimpi, pulau bagi kehidupan kita sendiri. Syukur-syukur pulau yang kita buat bisa menyelamatkan diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu dalam arti yang mungkin lebih sempit, tapi dalam arti luas. Menyelamatkan orang lain, build your nation, build better world adalah mimpi-mimpi yang indah yang bisa kita wujudkan dari diri kita. Ingat, Steve Jobs membangun Apple dan Apple menjadi produk yang kebanggaan dunia dan semua orang tuh bangga ketika memiliki produknya. Mark Zuckerberg membangun komunitas online dengan Facebook dan media sosial lainnya. Elon Musk, bukan Sundar Pichai, tapi Larry Page dan temannya juga membangun Google sekarang menjadi salah satu keajaiban dunia. Bangun mimpimu, bangun. Sebenarnya ini membangun mimpi ini cerita lama saya tulis itu udah lama, mungkin tahun 2018. Ketika itu saya mendengar sebuah teori tentang tumpeng kehidupan yang diceritakan oleh Pak Subiakto. Dia tuh seorang pakar branding. Dia itu merilis apa yang harus dia bangun di setiap masa umurnya. Jadi cerita detailnya tuh seperti ini. Pak Subiakto memulai atau menulis tumpeng kehidupan di umurnya 24 tahun, dan dia tuh menulis apa saja yang harus dimiliki dan apa saja yang harus dikerjakan ketika kita dalam tatanan umur kita. Nah, Pak Subiakto waktu itu karena dia memang punya kesempatan yang bagus, dia terdidik di Jepang lalu kembali lagi ke Indonesia, dan dia memang punya skill desain yang bagus. Jadi dia berkembang di desain dan sekarang menjadi pakar branding. Anda boleh cek namanya di Google. Ceritanya dia menulis apa saja yang harus dilakukan di umur 24 sampai 30. Dia memberi rentan setiap masa kehidupannya 10 tahun dibagi 2. Jadi setiap 5 tahun dia akan mereview kembali kehidupannya. Dan inilah yang saya sedang juga harus kerjakan. Di umur saya yang setengah kehidupan, saya sudah kadang mengalami ada istilah mid-career crisis atau midlife crisis. Ini sedang saya hadapi hari ini. Saya mengalami krisis pertengahan hidup. Kehidupan saya belum seimbang, dan saya harus menyeimbangkan kehidupan saya. Saya terkadang menutup mata. Apa yang kurang dari hidup saya, dan apa yang harus saya perbaiki, dan apa yang lebih, dan saya tahan sementara dulu, biarkan saya mengejar yang lainnya. Kehidupan memang harus seimbang. Life balance. Atau dalam ajaran yang saya anut, yaitu ada jalan tengah.
Memang jalan tengah inilah jalan kehidupan. Kita tidak bisa dalam ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Ekstrem terlalu menyiksa diri di kehidupan ini, ataupun ekstrem terlalu senang-senang dalam kehidupan ini. Kita harus seimbang. Terima kasih. Salam dari saya, Majulehan Sukadi. Halo, selamat pagi teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulehan Sukadi di Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang topik preparation atau masa depan kita. Tapi sebelum saya masuk pembahasan, ada satu quote yang saya bacakan. Ini dari Jackson Brown. Quote-nya seperti ini: "The best preparation for tomorrow is doing your best today." Oke, what are you doing today? What are you doing in this time? Jawaban pertanyaan ini menentukan masa depan kita. Percaya atau tidak, Anda boleh jujur, Anda boleh mereview kehidupan Anda. Anda boleh menarik 10 tahun ke belakang apa yang dulu Anda lakukan sehingga Anda duduk di tempat Anda saat ini. Coba. Oke. Jika Anda agak susah atau Anda tidak ada waktu, saya akan memulainya sebagai contoh. Dahulu saya mempunyai pendidikan, seorang pendidik guru agama Buddha, dan hari ini ada kegiatan-kegiatan Buddha yang saya lakukan. Inilah hasil karma lampau saya yang saya dapatkan atau saya nikmatin hari ini. Kita cari pemahaman yang lebih sederhana. Banyak orang mengatakan pendidikan kita hari ini, apa yang kita lakukan, menentukan bakal di mana dan jadi apa kita duduk nanti. Dan saya adalah orang yang paling percaya pada kata-kata ini. Karena saya selalu cemburu jika ada orang yang mendapat kesempatan pendidikan jauh lebih bagus, jauh lebih menjanjikan. Karena sebagai pribadi sendiri saya termasuk orang yang saya beruntung. Tapi saya tidak seberuntung ada anak-anak yang lain yang jauh lebih beruntung. Dulu saya pernah mengusahakan untuk kuliah desain, dan hasilnya saya hanya dapat sekitar 1 tahun untuk kuliah dan menikmatinya. Tapi saya sudah bersyukur dengan kesempatan yang pendek itu saya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan saya. Saya masih pakai sampai hari ini. Saya masih mendapatkan uang dengan cara mendesain, dan mungkin ini satu-satunya saya mendapatkan uang hari ini, yaitu dengan cara saya menjual desain saya. Dan sekarang saya ingin membutuhkan diri untuk berkembang. Bagaimana saya menentukan 10 tahun ke depan? Jika tadi saya bercerita tentang 10 tahun masa lalu saya dan itu menjadikan saya hari ini, pada pagi hari ini saya ingin bercerita bagaimana 10 tahun ke depan kehidupan saya dengan apa yang saya lakukan hari ini. Memang jawabannya semuanya tergantung pada saya. Dan saya masih cemburu dan marah jika melihat orang lain mendapatkan kesempatan malah menyanyiakan. Karena pendidikan di negeri ini masih menjadi barang mahal dan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tapi kehidupan tak perlu ada penyesalan, dan kehidupan memang ya beginilah, hadapi saja. Akhirnya kita hanya bisa berkata, oke, sambil menarik nafas panjang. Jika kita kalah dalam satu hal, maka kita harus menang dalam hal lain. Itulah yang saya selalu kejar dan saya selalu percaya. Karena memang kehidupan seperti ini selalu penuh dengan kecewaan dan diselingi kebahagiaan. Melatih diri dalam keterampilan, menjadi pembelajar yang mandiri, selalu antusias dan lapar akan pengetahuan. Inilah yang terkadang saya aminin seperti kata yang pernah diucapkan oleh Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Prepare your tomorrow, start today. Best preparation for tomorrow is doing your best today. Jackson Brown. Terima kasih, salam. Halo, selamat pagi teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulehan Sukadi, di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi ini saya akan bahas satu topik yang sangat inspiratif karena saya pernah bertemu langsung dengan beliau. Tetapi saya di sini memberi judul yang sedikit dramatis untuk memberi kesan yang ceritanya jauh lebih berasa. Judulnya itu seperti ini: Manusia Dewasa yang Bercita-Cita Mati. Tapi sebelum bahas ke inti cerita, saya ingin memberi sebuah pendahuluan. Pendahuluannya itu seperti ini. Ketika Anda duduk, mungkin Anda sedang bersanteria di rumah Anda. Kegiatan ini ya memang sedang saya lakukan. Ketika perut saya cukup kenyang, walaupun saya beberapa hari, bulan mungkin ya, agak sedikit puasa, rutinitas berjalan normal. Dompet pun cukup terisi untuk membeli sedikit keinginan. Kesehatan bagus,
Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang saya sedang nikmati saat ini, plus saya syukuri sambil mengadah atau saya bersyukur kepada Sang Pembuat kehidupan. Walaupun di agama Buddha kita tidak mengenal Tuhan, tapi kita mengenal rasa syukur. Karena manusia bukan satu-satunya di alam ini. Kita bersyukur, mungkin ada kekuatan lain atau hal lain yang membantu kita. Kapan waktu yang tepat untuk bersyukur adalah sekarang. Ketika kita masih melihat matahari dan kehidupan yang masih bersahabat, ketika kereta kehidupan masih sempurna digunakan untuk kemana saja, penyakit-penyakit lahiriah dalam kehidupan belum menyerang, cobalah bersyukur dalam bentuk keikhlasan agama apapun yang Anda ajarkan. Inilah yang sedang saya lakukan. Saya sedang bersyukur, saya mensyukuri hidup saya di tengahnya ribuan keinginan ataupun kebutuhan yang rasanya belum lengkap, tapi saya kepada Tuhan, thanks God, saya bersyukur saya telah melewati tahun 2020 dan saya sekarang sedang menjalani tahun 2021. Kehidupan memang tak pernah tetap. Dalam rasa syukurnya kita tetap harus berusaha untuk selalu berkembang. Jangan pernah kalah dari manusia yang telah umurnya 80 tahun tapi masih memiliki semangat untuk bekerja, belajar ataupun mengembangkan dirinya. Nah, poin inilah yang akan saya ceritakan untuk menjabarkan isi dari judul yang tadi saya berikan, manusia dewasa yang bercita-cita mati. Dahulu di tahun 2016 ketika saya baru pulang dari Malang, saya memang mengalami satu masa yang begitu rempong. Saya memulai lagi kehidupan dari start awal. Saya pernah freelance atau bekerja sementara di sebuah kantor bahasa Inggris dia di Bilangan dekat daerah Grogol sana. Itu sebenarnya saya diajak oleh teman saya untuk freelance 1 bulan untuk mengisi rapot. Di sana saya mengenal seorang bos atau bapak-bapak, nama beliau itu Bapak Frit. Beliau itu sudah berumur 80 tahun, tapi secara fisik, secara mental, secara pandangan beliau sangat-sangat bugar, masih fresh. Teman saya bercerita, Pak Frit itu dia sekadar memuji Pak Frit itu. Pujiannya itu seperti ini, Pak Frit itu hebat. Waktu masih muda, beliau tuh sama temannya membangun les bahasa Inggris, meng-hire bule hingga pokoknya dia punya klien ribuan di Jakarta dan dengan omset yang miliaran. Keluarganya termasuk keluarga kaya raya, anaknya kuliah di Amerika dan sekarang tinggal di Amerika. Dan Pak Frit dengan istrinya sekarang berdua menikmati hidup, tinggal di perumahan mewah dan mereka katanya mau jual lalu mau tinggal di apartemen. Pak Frit, itulah cerita Pak Frit. Pak Frit itu ya sosok inspiratif. Waktu masih muda dia sangat-sangat bekerja dengan keantusiasan, dengan semangat hingga dia menghadirkan satu karya tempat les bahasa Inggris yang cukup disegani. Dia bisa meng-hire bule. Nah, ceritanya sebenarnya bukan sampai di situ. Ceritanya itu bermulai dari sini. Ketika Pak Frit sekarang sudah cukup berumur, yaitu berumur 80 tahun, jelas mengembangkan usaha itu bukan minatnya lagi. Beliau itu sekarang lebih semangat untuk belajar. Dan semangat belajarnya inilah yang teman saya ceritakan. Beliau tuh hebat. Sudah umur 80 tahun tapi masih mengambil kuliah lagi. Dan kuliahnya emang ya kuliah agama. Seperti apa yang dia inginkan saat ini di umur rentanya dia. Dan kita bisa bandingkan gitu. Pak Frit memang mungkin sudah menyelesaikan hidupnya. Dia sudah menyelesaikan semua tahapan-tahapan, muda berkarya, bekerja, berumah tangga, semuanya sudah selesai. Dan di umur 80 tahun dia sekarang sedang semangat membabarkan kebaikan-kebaikan Yesus kepada anak-anak muda agar mereka tumbuh dengan lebih baik. Bukankah itu inspiratif? Kita hidup dengan jalan-jalan seperti itu. Kita muda, kita meng-force diri kita jangan sampai kita kekurangan secara material. Kehidupan kita cukup, kehidupan kita imbang. Kita tidak memiliki celah untuk dihina karena kita sudah bekerja keras. Dan ketika kita sudah tua, kita sudah di akhir garis finish kehidupan, kita mengabdikan diri kita untuk hal yang lebih besar, yaitu kehidupan itu sendiri. Mengajarkan kepada anak-anak muda agar mereka taat kepada agamanya, agar mereka tahu kehidupan itu bukan hanya yang kamu sedang kejar-kejar saat ini. Itu hanya gelembung-gelembung yang suatu hari pasti kamu harus lepas, tidak bisa kamu pegang selamanya. Dan cerita ini bagi saya bukan hanya membawa semangat dalam kehidupan ini, tapi bisa membawa inspirasi untuk tetap proaktif, produktif, aktif, dan selalu semangat belajar. Inilah inspirasi yang membawa saya
Semoga saya bisa seperti beliau, saya bisa berdiri di puncak kehidupan dan saya tidak menyesal. Saya telah melewati waktu dengan hal-hal yang berguna, bukan hal-hal penyesalan yang akan saya bawa atau saya ceritakan di akhir cerita. Karena itu, hidup kita harus berkarya. Berkaryalah, bangunlah sesuatu, hiduplah sesuai umurmu. Kamu bukan anak kecil lagi yang harus meminta, tapi saatnya kamu memberi sekarang. Terima kasih, selamat pagi, salam Namo Buddhaya. Halo, selamat pagi teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan bahas topik yang masih begitu relevan dengan dunia saat ini, yaitu tentang perubahan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada satu quote yang ingin saya bacakan. Quote-nya itu seperti ini: To change ourselves effectively, we first had to change our perception. Stephen Covey. Saat membaca quote ini atau ungkapan ini, terngiang satu hal dalam kepala saya atau dalam kehidupan kita sebagai manusia. Konon dalam kehidupan ini ada 3 hal yang bisa menjadi dasar manusia berubah atau paling tidak menjadi babak baru dalam cerita hidupnya. Ketiga hal itu akan saya bahas berikut ini. Karena manusia terlahir memang tidak pernah bisa melewati tahap ini. Walaupun tahap yang kedua ada beberapa orang yang skip. Tapi dalam kehidupan normal harusnya tidak ya. Kita harus melewati tahapan yang kedua. Oke, tahapan yang pertama yang merubah manusia secara effectively atau merubah secara permanen. Yang pertama adalah kelahiran. Ini adalah cerita awal setiap manusia atau setiap makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Dalam proses panjang kehidupannya pasti diawali dengan proses kelahiran. Ini adalah proses mutlak yang dialami oleh setiap pribadi yang hidup. Ada banyak cerita atau banyak tawa, kagum, decak kagum, kesedihan, rasa iba, kasihan, ataupun perasaan alamiah lainnya yang timbul dari proses ini. Karena ini proses yang begitu natural. Proses yang begitu natural yang dialami oleh setiap kehidupan. Hanya menyisakan cerita-cerita saja. Kelahiran yang membawa bahagia tentu kelahiran yang diinginkan banyak orang. Tapi juga ada yang sebaliknya. Terkadang ada manusia yang mengalami sebaliknya. Bahkan cerita Nabi pun harus dimulai dengan cerita kelahiran. Tidak ada yang lepas dari cerita ini. Yang kedua, yang tadi saya katakan, di sini mungkin ada manusia yang melewatinya, tapi untuk ukuran-ukuran manusia normal, harusnya proses ini juga dilewatinya. Yang kedua adalah pernikahan. Titik inilah manusia menapaki cerita baru dalam jalan tengah cerita hidupnya. Ini asumsi, walaupun ini asumsi pribadi saya, tapi dalam titik inilah manusia sudah mencapai titik kurva tengah. Dalam persimpangan inilah anak manusia yang telah tumbuh menjadi dewasa menetapkan kematangan jiwa dan olah pikirnya yang ia bawa dari kelahiran sampai titik menuju tengah kehidupan ini. Dia ingin melanjutkan cerita kehidupan yang menjadi lebih abadi, yaitu mewariskan ke generasi penerus estafet kehidupan. Bukan hanya mencukupi kebutuhan cara pribadi atau biologis atau kehidupan secara manusiawi, tapi pernikahan juga memiliki cerita yang lain yang jauh lebih besar, yaitu melanjutkan estafet kehidupan. Kehidupan suatu bangsa, kehidupan suatu negara, kehidupan pribadi. Pasti titik tengah ini harus dilewati pernikahan, menghasilkan keturunan. Kebahagiaan juga bisa dibentuk dari sini. Yang ketiga atau yang ujung jalan paling akhir, yaitu kematian. Inilah terminal terakhir dari cerita panjang kehidupan. Dalam titik ini, manusia harus rela mengakhiri segala bentuk cerita, entah itu keagungan, pujian, kekayaan yang berlimpah, kesucian, ataupun kesedihan dan penderitaan yang dari kehidupan yang mereka alami. Kebodohan dan kesombongan pun harus diakhiri dalam terminal ini. Tidak ada yang kita bawa dari kehidupan dari kehidupan dalam terminal ini. Inilah terminal terakhir kehidupan. Kematian bukan hanya milik mereka yang berbuat dosa atau mereka yang lupa. Hanya kehidupan itu hanya di kehidupan. Tapi kematian
adalah terminal akhir bagi setiap kehidupan. Tidak ada titik lain lagi. Inilah 3 hal yang merubah manusia secara efektif atau merubah manusia, karena ini adalah hal yang pasti dialami dan kita harus menyiapkan diri akan perubahan-perubahan ini. Jika Anda mau berkaca, Anda bisa lihat di posisi mana Anda sekarang sedang berdiri, ataupun sedang duduk, ataupun sedang merenung. Seharusnya pikiran Anda sadar, Anda ada titik kurva mana, di garis yang mana. Anda masih di awal garis, di tengah, atau di ujung kehidupan yang akan merubah Anda secara kekal. Demikian perenungan dari saya untuk pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam Namo Buddhaya. Halo, selamat pagi teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan bahas satu podcast yang ini sebenarnya tulisan milik orang lain, yaitu milik Bapak Gede Brahma. Tapi saya waktu itu coba tulis ulang, atau saya coba versi saya sendiri tapi dengan judul yang sama. Cerita ini tentang burung bersayap sebelah. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah baca versi lengkapnya atau versi aslinya, mungkin boleh cari di Google atau search aja. Ini cerita ini terkenal dan sangat menarik. Dalam kehidupan ini, kita itu layaknya burung yang bersayap sebelah. Kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Terkadang kita bangga akan kekurangan kita dan mencoba sembunyikan kekurangan kita. Atau terkadang orang lain memandang kekurangan kita dan melupakan kelebihan kita. Itu adalah realita yang kadang dialami manusia. Di hidup ini tidak ada yang benar-benar sempurna. Semuanya seperti perumpamaan burung sayap sebelah. Entah apapun itu, apa yang Anda cari, kesuksesan, kesempurnaan, kekayaan, ketenaran, semua jika Anda cari sendiri, Anda tidak akan bisa, karena Anda hanya memiliki sayap sebelah. Begitu juga jika Anda yang mencari pasangan hidup, pasangan kerja, sahabat, atau apapun yang kiranya cocok di semua aspek keinginan Anda, lebih baik dilupakan saja. Anda tak akan bisa menemukannya di bawah kolong langit ini. Anda hanya akan mengalami kekecewaan dan membuang waktu yang panjang jika Anda tetap fokus untuk mencarinya. Daripada kita kecewa dan menua tanpa hasil, mungkin baiknya kita menerima perbedaan dan mentransformasikannya menjadi kekayaan yang kita perjuangkan. Itulah nasihat yang saya catat. Cerita ini versinya panjang. Ada perumpamaan tentang sahabatnya yang gonta-ganti kerja atau menikah beberapa kali. Tapi saya ini potong pendek dan saya ambil poinnya yang versi saya. Memang seperti inilah sifat manusia. Terkadang ego, berimajinasi kepada kesempurnaan. Jangankan kesempurnaan yang materi, kesempurnaan spiritual pun seperti itu. Terkadang orang menjadi sok suci, padahal di kehidupan ini apa sih yang bisa kita menjadikan kita suci ketika kita masih hidup di manusia ini dan bermasyarakat? Tidak ada yang suci. Ada baiknya memang, selain kita tidak boleh menghamba kepada ego. Hidup memang tidak bisa apa yang kita bayangkan. Terkadang kita harus menyerah dan terima. Bukan terima keadaan, tapi terima segala sesuatunya dengan cara kamu, lalu kamu perbaiki menjadi hal yang kamu inginkan. Kita tak akan bisa menemukan kesempurnaan karena kita tetap seperti burung yang memiliki 11 sayap. Kita tak akan bisa terbang tinggi setinggi-tingginya. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa saling bekerja sama dan terbang tinggi. Nah, mungkin dalam kesempurnaan Anda membayangkan Anda bisa terbang tinggi dan Anda mendapat tepuk tangan, sorot lampu, ataupun keterkenalan, uang, dan apapun yang Anda inginkan. Mungkin Anda bisa peroleh ketika Anda bisa menemukan pasangan Anda atau menemukan sayap sebelah Anda. Karena Anda membutuhkan istri, membutuhkan rekan, membutuhkan sahabat, membutuhkan sentuhan cinta dari orang lain, bukan membesarkan ruang ego dalam kesendirian dan kebodohan. Burung bersayap sebelah, tak ada yang abadi dari kita. Kita harus menjadi pribadi yang proaktif sehingga kita bisa memperjuangkan kehidupan kita sendiri. Kita tidak terjatuh di kubang-kubangan masalah. Semoga Anda bisa menjadi pribadi yang proaktif dan bisa menjadi pribadi yang terbang tinggi.